Pas awal channel ini dibuat, posisi brand satu ini selalu super budget, kejar harga murah terus. Sebut aja Philips 243 V7, 241 V8. Bahkan ketika kita ngomong segmen gaming, posisi yang diambil Philips selalu di bawah AOC, 272 M8 dan 242 M8. Tapi di akhir 2021 kemarin, official store Philips di China berubah total, dimana Philips sekarang kelihatannya punya arah yang baru dengan refresh semua tipe productivity-nya dengan stand segi 6. Kemarin kita ada unboxing satu. Dan gaming juga di-refresh habis dengan total 4 kode baru muncul, dan hari ini kita review salah satunya 24M1N3200Z. Dengan kode sepanjang itu sih jujur aja bikin otakku susah ya ngafalinnya. Jadi gue sebut aja ini 24M1 yang ngusung spek monitor gaming IPS 165Hz entry level. Hal yang bikin gue kaget ketika gue rasain ergo stand super duper mulus, terutama tilt, head adjustment, dan swivel. Vertikalnya standar aja kualitasnya dan udah bisa dua arah. Yang sekalian dengan kualitas semulus ini ngingetin gue langsung sama Xiaomi. Xiaomi itu ya selalu ngasih ergo stand di setiap monitornya sangat mulus, dan gue rasa serangan Xiaomi juga dirasain sama Philips di China, dan tipe yang satu ini gue rasa adalah jawaban. Dan karena Xiaomi Indonesia nggak peduli monitor, ya langsung aja ngebuat Philips yang satu ini jadi 24 inch gaming dengan ergo stand termulus yang pernah gue tes. Standnya di sini itu kayak encinya Thor ya, yang gue nggak tahu kalian suka atau enggak modelnya, tapi desain ini refreshing banget buat gue tiap hari nge-review monitor. Stand dan kakinya ini full besi yang langsung disemprot warna hitam. Logo Philips juga ditaruh di kaki, jadi bodi bagian belakang mulus tanpa branding apapun. Dan sekarang pakai desain yang ada tekstur kotak-kotaknya gitu. Dan clean aja gitu. Nggak berasa sama sekali ini monitor gaming. Feelingnya malah lebih ke arah productivity. Dan kalau kalian perhatiin dari tadi, nggak ada sama sekali lubang pembuangan panas yang dibuka Philips, yang seharusnya nggak ada masalah ya. Karena adaptor juga udah di luar monitor. Tapi tetap hal ini nggak ideal banget. Gua akan saranin kalian pakai monitor ini di ruangan AC supaya lebih terjaga suhunya. 4 preset response time yang dikasih, gue nggak lihat terlalu banyak perbedaan. Kalian bisa pakai yang fastest saja, dan ketika gue bandingkan dengan yang lainnya, Philips punya kualitas mirip dengan AOC. Nggak heran juga karena mereka keluar dari pabrik yang sama. Tapi tetap di sini Gigabyte dan Lenovo punya response time jauh lebih cepat dibanding Philips di sini. Kita masih bisa push response time ini dengan settingan MPRT. Gue ngelihat di poin 14 sebenarnya udah cukup clear, tapi kalau kalian ngerasa kurang, kalian bisa push sampai poin 20, tapi akan ngorbanin banyak brightness. Dan hasilnya Philips ini kurang clear ya, tetap dibanding MSI, dan tetap di sini masih dipegang Lenovo dan Acer jadi yang paling clear secara motion blur. Klaim Philips untuk monitor ini luar biasa. P3 di 94 sampai Adobe RGB di 90%. Pas kita tes, P3 memang 94, Adobe RGB mendekati di klaimnya di 87%, sRGB tentu 100, dan Direct 2030 di 68. Dan Philips sudah masuk ke kelas yang luas gamutnya, bersaing dengan AOC dan juga Gigabyte G24F. Sayangnya untuk treatment Philips ke monitor itu agak miss dengan CCT di 6700 dan gamma di sekitaran 2,1. Dan dengan 10 delta E, posisi Philips jelas cukup bawah dan cukup jauh kualitas keluaran putihnya dibanding banyak monitor yang kita udah tes. Dan di sini masih dipimpin sama MSI dan Gigabyte. Dan hal ini juga ngefek ke saturasi dan akurasi P3-nya di 9 delta E. Dan tentu di sini AOC dan Gigabyte masih memimpin. Dan karena P3-nya luas, pasti saturasi dan akurasi sRGB secara default nggak akan gimana-gimana bisa diandelin. Tapi bagus ya, Philips sudah kasih kita preset sRGB yang udah bekerja dengan baik dan bisa ngebuat kualitas akurasi sRGB-nya jadi 6 delta E. Bisa dibilang ini akurat juga. Preset Philips ini lebih baik dari yang dikasih AOC, tapi tetap Gigabyte masih memimpin di kualitas ini. Dan dengan full kalibrasi pakai Kalman, kita bisa langsung perfectin preset ini di 3 delta E. Di sini nunjukin kalau panelnya itu udah bagus yang dipakai sama Philips, tapi treatment di akurasi putih dan preset sRGB-nya aja yang kurang. Dan Philips tetap kekeh untuk lock slider brightness di 312 nits. Untuk preset ini lu nggak bisa rubah-rubah lagi. Kalian mesti terima nits yang keterangan itu untuk ngedit di sRGB. Dan ini kalau kalian mau lihat akurasi Adobe RGB-nya secara default, yang dimana 7 delta E sebenarnya masih bisa dibilang oke. Cuma karena panelnya lebih fokus ke P3, kalian bisa lihat warna merah jauh meninggalkan target, dan panelnya juga kekurangan warna hijau yang memang Adobe RGB lebih fokus ke arah hijau dibanding warna merah. Jadi lu mesti terima itu pas editing dengan Adobe RGB. Langsung aja kita kalibrasi manual, targetnya ke 200 nits. CCT langsung jadi lebih baik dan akurasi warna P3 jadi lebih akurat, dan ini hasil maksimal untuk P3 setelah full kalibrasi pakai Kalman, jadi sangat-sangat akurat di 3 delta E. Dan ingat, isi profile bisa kalian download di deskripsi di bawah. Pastiin kalian pakai settingan yang gue kasih, baru isi profile. Kontras dari monitornya juga sangat baik. Untuk panel IPS 1300 banding 1 lebih, Philips ini jadi monitor ketiga terbaik setelah MSI dan juga AOC. Hasilnya ini tetap jauh dari panel VA, bisa kasih kontras berkali-kali lipat. Max brightness-nya juga udah melebihi klaimnya Philips, hampir 300 nits, cukup oke kualitasnya untuk gaming entry level. Dan langsung kita singkirin
Apa yang dikasih sama Philips, buku tebal. Kelengkapan lainnya kabel power dan adapter, DisplayPort, dan HDMI. Harga Philips ini sangat menarik di 2,9 juta dengan garansi 3 tahun full panel. Dan ada sedikit perbedaan 200-300 ribu dengan di China yang udah 2,6 juta. Philips ini jelas bukan yang terbaik, tapi bener-bener Philips memperketat persaingan yang udah luar biasa berdarah-darah di segmen ini. Karena semua brand pengen jadi yang terbaik di segmen yang pembelinya paling banyak di hari-hari ini. Karena entah berapa kali gue dapat pertanyaan, "Bang, monitor di bawah 3 juta, monitor di bawah 3 juta." Gitu. Tiap hari ada aja pertanyaan kayak gitu. Dengan kualitas dan garansi yang Philips kasih, jelas ini mempermudah kita untuk pilih monitor gaming di segmen ini. Kalian bisa coret LG dan Acer, keduanya terbantai oleh garansi. Harga Philips ini juga jadi pertimbangan yang sangat bagus ketika kalian mau naik dari kelas panel VA yang murah. Dan gue nggak ngerti ya kenapa MSI dan Samsung panel VA masih jualan harga mahal kayak gitu. Aneh banget. Asus juga bisa lu skip, modelnya lama, panelnya juga bukan standar yang baru, dan harga juga lebih mahal. Nggak ngerti bagusnya di mana. Semuanya langsung mengerucut jadi ViewSonic, Philips, Gigabyte, MSI, Lenovo, dan AOC. MSI terakhir gue tes ada perubahan panel dari tahun-tahun sebelumnya, ngebuat dia cuma bisa ngedit sRGB. AOC bagusnya kita tunggu refreshnya ke 24G2 SPU. Dan untuk ViewSonic nanti gue tes ya. Cuma gue cukup skeptik ngelihat 27 inch 2K-nya kurang bagus panel. Jadi untuk sementara ini pilihan kita bisa fokus ke 3 tipe, Gigabyte G24F, Lenovo G2420, dan Philips yang satu ini. G24F tetap punya kualitas di atas Philips yang satu ini. Di treatmentnya lebih baik di panelnya, juga lebih cepat secara respon time-nya. Cuma kembali lagi Gigabyte lebih mahal 200-300 ribu. Dan kalian masih ingat, Gigabyte nggak terlalu peduli sama market monitor di Indonesia. Dulu G24F itu di 2,8 juta. Setelah barangnya laku, sekarang udah naik ke 3,2 juta. Dan gue sih nggak terlalu mau menaruh harapan ya sama Gigabyte ngelihat kelakuan dia yang ngejual M27Q. Di harga yang sebenarnya memang bagus sekarang di 4,7 juta, tapi di monitornya ada dot pixel. Berarti monitor defect dijual di 4,7 juta di official store-nya. Padahal harga baru di China udah 4,2 juta. Kalau defect murah banget sih nggak apa-apa, tapi kalau segini mahal ya nggak make sense lah. Apalagi di situ ada monitor-monitor yang baru. AOC Q27G2S, ViewSonic XG2705 2K. Dan karena saking ketatnya persaingan 24 inch IPS gaming, kalian mesti bener-bener jelas apa kebutuhan kalian. Mau gaming doang nggak butuh akurasi warna, ada Lenovo G2420 di sana. Budget lu mentok di 3 juta, lu bisa pilih Philips di sini. Dan Gigabyte jadi pilihan untuk gaming dan juga editing terbaik di 3,2 juta sekarang. Atau terakhir lu bisa nunggu AOC 24G2 SPU. Kualitasnya gimana nanti pas kita tes. Philips ini jadi penjaga, misalnya Gigabyte jadi tengil dan jualan harga gila-gilaan kayak temen sekawannya Asus dan MSI. Dan ya 24M1 di sini bisa jadi jawaban buat kedepannya. Philips memang bukan yang terbaik, tapi karena murah dan kedepannya mungkin lebih murah lagi, jadi gua nggak bisa komplain juga. Terakhir ada perbedaan panel bitmap untuk ketiganya menurut display specification yang ngebuat Philips unggul. Yang sayangnya gue belum tahu cara confirmnya gimana. Kalau kalian mau support gue bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat itu. Gue Aldo dari JTD. Sampai jumpa dan tak.